Tapi begini Kak Ojan, yang saya tahu bahwa bagi penulis-penulis yang bukan juga baru sih, maksudnya yang coba mengawinkan antara sains dan transenden gitu, itu biasa banyaknya di sufi gitu, tulisan-tulisan tasawuf gitu, begitu, yang bicara soal alam kuantum, yang bicara soal atom-atom. Maksudnya apakah besar pengaruhnya bacanya Komi terhadap Rumi, yang akhirnya Komi baca Einstein dan tidak Newton? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Di tasawuf pun sebenarnya tidak menitik beratkan ke situ juga. Maksudnya akan ada penulis-penulis baru itu yang beberapa buku yang iya, meskipun kalau dihubung-hubungkan ada hubungannya, mungkin di penulis-penulis baru mencoba menghubungkan itu, tapi di tasawuf sendiri sebenarnya dia konsentrasinya kan para sufi dan tasawuf ini konsentrasinya di bagaimana bermesraan dengan Tuhan. Bukan gitu. Untuk merasionalkan itu. Bukan merasionalkan, tapi bagaimana kita mengenal dirinya kita sebagai hamba dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang pada titik tertentu tidak ada Tuhan, tidak ada hamba gitu kan. Sufi ya itu titik paling radikal gitu. Ya, sufi di situ bermainnya dia. Pendekatan rasional di awal-awal saja. Nah, ke sains sebenarnya sains paling belakang kita bicara. Ya, bagaimana momentumnya itu? Maksudnya kita awalnya di filsafat jadinya. Jadi dari tasawuf itu akhirnya beralih ke filsafat. Agak koheren sih menurut masih. Apalagi yang masih di Yunani klasik kan, masih banyak di dunia itu gitu. Nah, kita beralih ke filsafat, cuma memang sudah bukan si ya ada beberapa tambahan orang-orang baru, bertambah orang, perkumpulan makin banyak ini. Perkumpulan makin banyak, akhirnya kita ke filsafat. Masuklah ke Yunani dan akhirnya turun sampai ke Nietzsche lah. Ya, di abad-abad 18-19 gitu. Ya, masuk ke akhirnya ideologi juga ujungnya kan. Ya. Kan semakin konkret dia ke depan. Marx. Meskipun sebenarnya tidak mendalam juga, tapi kita hanya waktu itu sama aja kita tahu apa yang orang bicarakan, dan setelah kita tahu, kita jadi enak mau lihat situasi dan dinamika apapun itu. Menurut saya itu salah satu keuntungannya untuk melek literasi di situ. Kita bisa tahu melihat situasi. Nah, filsafat kita masuk sampai ujungnya di ideologi, diskusi ideologi, akhirnya ke Hitler, apa yang melatar belakangi Hitler. Ternyata Hitler dilatar belakangi oleh karyanya Nietzsche. Di Italia waktu itu ada Benito Mussolini, dan bagaimana pecahnya perang dunia waktu itu kan. Iya, kami cukup ikuti juga sih itu. Di Asia ada Jepang dengan fasisnya. Ada 2 fasis waktu itu kan. PKO Jong. Ada 3 fasis lah. Fasisnya Asia itu Jepang, fasisnya Eropa ini Hitler. Meskipun juga Benito Mussolini di Italia juga melakukan itu. Bahkan Italia duluan. Nah, di situ tapi tidak terlalu sampai kita berburu film tentang Nazi, kekejaman Nazi apa semua. Ada yang film kita diskusikan lagi. Tapi poin yang saya tangkap sih soal pendalaman itu Kak Ujang. Maksudnya dari awal mula baca dalam tanda petik baca serampangan begitu, akhirnya perkembangan minat itu mengarahkan kita ke bagaimana sebenarnya membaca, tidak hanya membaca, tapi bagaimana seperti tadi
di kasusnya Rumi gitu, tidak hanya membaca karya-karya Rumi tapi justru mendalami kehidupannya. Mendalami kehidupannya, dan akhirnya setelah mendalami kehidupannya berkenalan dengan orang-orang lain lagi. Iya, saya dapat itu kalau poin itu. Yang berkenalan dengan Rabiatul Adawiyah, berkenalan dengan Bishr, Al-Halaj, Suhrawardi, Al-Junaid, banyak lah. Dan akhirnya nanti akan pindah begitu, karena pindah dari orang ke orang, pindah dari tempat ke tempat. Terlepas lagi soal minat literasi masih panas-panasnya. Masih menggebu itu. Makanya saya bilang itu golden age, itu golden time yang menurut saya di masa-masa itu sudah mencemplung, menyelam, kunyah semuanya menurut saya. Nah, bahkan dulu di tingkat-tingkat ekstrimnya kita bisa tersesat. Ya. Misalnya kita bisa dalam perdebatan ideologi yang akhirnya bersentuhan dengan materialis dan idealis ini, kita bisa meragukan konsep ketuhanan. Apalagi maksud kalau kita mendalami salah satunya gitu. Iya, misalnya pertanyaan-pertanyaan mendasarnya kaum materialis itu kalau tidak menurut saya fase normalnya memang kita gamang dulu. Itu sudah fase normal itu. Ketika misalnya kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan kaum materialis, itu memang susah itu. Kita harus gamang dulu. Tuhan Maha Kuasa tidak? Iya Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa angkat macis ini? Iya, oke. Nah, coba suruh Tuhan mau angkat macis. Ya kayak begitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan dasar lah waktu itu. Biasanya kan kadang-kadang pertanyaan itu juga untuk menguji kan. Iya. Biasanya. Meskipun itu memang landasan kaum materialis. Kaum materialis tidak menolak ide kan, menolak alam ide. Maksudnya alam ide yang tidak bisa diindrawi. Tapi manusia otonom begitu ya dalam maksudnya Tuhan tidak punya sangkut paut dalam mengatur dunia, katakanlah seperti itu. Saya tidak paham. Maksudnya yang saya tangkap poin-poin tadi, dan sejauh yang saya baca juga sih, maksudnya di diskusi yang berkaitan dengan konsep materialis, termasuk ada video itu saya lupa apa, Institute Channel judulnya, bagaimana dia membedah Renaissance waktu itu, sampai ada pendapat terakhir, kesimpulan dari Renaissance itu adalah Tuhan adalah pembuat jam tangan. Mungkin manusia lah yang mengatur waktu. Mungkin poinnya akan ke situ arahnya. Maksudnya Tuhan ya ada, tapi di situ saja dia. Soal apa istilahnya, regulasi dunia ini itu diputuskan sendiri oleh manusia. Kalau ya artinya kalau mungkin yang kau maksud orang-orang agnostik ya. Agnostik ini kan orang-orang yang dia yakini ada Tuhan, tapi dia tidak ingin terjebak dalam agama apapun. Dia ingin menyembah sekeinginannya dia. Tuhan bahkan tidak punya nama bagi dia, tapi dia meyakini ada Tuhan. Ada kaum agnostik yang seperti itu. Tapi kalau di channel di channel Institute itu, kayaknya poin yang mau dikasih sekularisme sih, kan? Antara pemisahan politik dan agama. Gitu. Di ranah pribadi. Iya. Tuhan menjadi itu poin di ranah pribadi. Politik ini diurus sendiri oleh manusia. Gitu. Nah, tapi kembali ke poin-poin tadi, Kak Ujan. Maksudnya setelah di masa gemilang itu, bagaimana sih proses sampai akhirnya literasi itu jadi turun gitu. Jadi turun. Dan nanti coba kita mau tarik poin sebenarnya. Kok merasa nggak sih kalau kehidupan literasi di kampus kita makin lemah? Maksudnya lalu unsur-unsur yang mengikat soal literasi itu, kehidupan literasi itu cukup kuat, kayak diskusi teras gitu. Katakanlah orang minat bacanya masih tinggi. Maksudnya saya tidak tahu sekarang, tapi yang kelihatan tidak seperti dulu. Katakanlah saya masuk di 2012 gitu, atmosfernya masih ada. Gitu. Nah di kasusnya Komisi sendiri itu fenomenanya melemah begitu dari
awal-awalnya itu mendalami begitu sampai mencari kehidupan tokoh-tokoh. Nah sampai akhirnya itu ya saya tahu. Kopi sekarang kan pegang bukunya Suseno kan, dan saya tidak tahu sampai di mana sudah Kopi baca buku itu. Belum jauh. Kalau di tempat. Pemikiran kan Mas. Iya. Masih situasi saya menangkap poin tadi, situasi sangat mendukung gitu dari aspek pengembangan dan minat literasi seseorang gitu. Apa momentum untuk turunnya? Iya. Menurut saya kalau dari kita sendiri tidak ada momentum untuk turun sebenarnya, karena saya lacak beberapa teman kayak misalnya Fadli, dia update terus dengan cuma persoalan apa yang menarik. Oh iya, oke. Apa yang menarik. Jadi proses untuk literasi ini berkembang, temanya juga berkembang. Akhirnya kita tidak tertarik lagi, diskusi ideologi tidak menarik lagi, gitu kan? Karena kita sudah tahu ujung-ujungnya kemana, gitu kan? Kayaknya saya mau bantai itu kan. Hah? Kayaknya saya mau bantai itu, karena justru Komio kadang-kadang iri kalau Kak Op dan Kak Nanang menulis. Ya. Iya kan? Nanang itu bagus. Nanang, maksudnya kadang-kadang Komio lihat absurdnya Op menulis gitu, dan ya Komio merindukan itu poinnya itu. Ya. Cuma artinya begini, kalau untuk sastra tidak akan ada matinya. Kalau sastra, kan? Kenapa kitab suci itu tidak ada matinya? Karena pendekatannya sastra, simbolik dan analogi. Nah, jadi yang kita tidak tertarik lagi membahas itu sesuatu yang bukan sastra, gitu. Kayak misalnya ideologi. Kita mau bahas bagaimana lagi misalnya ideologi. Artinya kita sudah tahu juga ujung-ujungnya akan ke sini ini barang. Nah, yang apa? Akhirnya sekarang kan yang menarik itu satu hal yang mungkin penting bagi saya, dan saya lihat juga fenomena itu berlaku umum, adalah misterius. Iya, fenomena misterius itu. Sesuatu yang misterius akan kita cari. Ketika misalnya kita dalam hal apapun ini. Ya, ketika kita dengan PDKT dengan perempuan. Bahkan dengan perempuan. Kalau sudah misterinya seorang perempuan tidak hilang lagi, sudah tidak menarik lagi. Nah, diskusi tentang ideologi itu misterinya sudah hilang. Dalam level tertentu misterinya sudah hilang. Kita sudah tahu siapa yang disimak, gitu. Kita sudah tahu ini Smith, siapa? Adam Smith. Dan kemana juga larinya kemana kita sudah bisa petakan. Jadi tidak ada sesuatu yang misterius di situ. Yang misterius itu kan sekarang jadinya konteks hari ini. Lebih update, lebih faktual. Ya. Itu lebih misterius lagi, lebih seru dari One Piece. Kalau ada penggemar One Piece, kalau misalnya teman-teman mendalami pergolakan hari ini kan seru sekali. Nah, dan juga sesuatu yang masih sampai sekarang misterius itu kuantum. Itu misterius sekali. Menurut saya meskipun tidak kekinian sebenarnya. Dalam artian tidak, kamu salah. Ya deh. Oh. Oke. Soal misteri tadi. Kuantum itu bahkan sampai hari ini fisika itu misteri. Bukan cuma fisika, sains itu. Sains itu misterius sekali
sampai hari ini. Ada banyak pertanyaan besar yang belum bisa ditemukan oleh. Kita tidak, kalau bagi saya tidak perlu menjadi ahli begitu, tapi memahami keasikan dan kerumitan itu menurut saya jadi satu kepuasan sendiri, meskipun bagi teman-teman lain apa juga kalau pelajari itu untuk apa. Iya. Memang karena kan tidak, dalam artian dalam tanda kutip tidak faktual, maksudku itu kadang tidak jadi trending topik, bahkan jarang dibicarakan gitu. Maksud yang muncul ya di permukaan gitu. Bagi saya bukan persoalan dia jadi trending topik atau tidak, tapi rasa ingin tahunya kita. Rasa ingin tahu, misalnya apalagi kalau misalnya kita paham dasar-dasar misalnya di sains, dasar-dasarnya kayak misalnya sesuatu yang mengagetkan, misalnya ternyata cahaya itu bisa bengkok, itu sesuatu yang batang peleng sekali dulu kita sementara diskusikan dengan Fadli. Cahaya itu punya materi yang namanya foton. Nah, dan ini menarik, kayaknya kami harus masukkan di kasus bagaimana sampai Kak Ojan itu datang ke anak-anak fisika. Iya. Jadi foton, cahaya itu punya, yang saya sempat baca itu dualisme kayak kepribadian ganda. Cahaya itu punya kepribadian ganda. Satu sisi dia gelombang, satu sisi dia materi. Di materi, dalam konsepnya gravitasi, setiap materi itu ditarik oleh gravitasi. Nah, mungkinkah cahaya ini bisa ditarik oleh gravitasi dan dia bengkok? Jadi, dalam artian ini gravitasi bumi ya? Gravitasi apapun. Iya, gravitasi apapun itu. Karena konsepnya gravitasi kan semua benda itu punya gravitasi. Ini punya gravitasi. Nah, jadi dia bisa ditarik. Sampai saya dan Fadli, iya kah? Bisa kah? Gitu. Sampai kita carilah anak fisika waktu itu. Meskipun waktu itu eksperimennya hanya soal di seputaran berpikir ya, tidak ada eksperimen kayak tembak laser. Kita hanya melogikakan kan? Eksperimen logika gitu. Iya. Dan semua keilmuan itu kan dibangun dari sistem logika yang runut gitu. Harusnya kalau misalnya secara konsep begitu, mestinya harus. Secara logika, ilmu pengetahuan itu tunduk dengan logika yang runut gitu. Nah, mestinya dia harus. Kita carilah teman-teman fisika. Hampir semua anak fisika bilang tidak tahu. Sebaiknya tanya dosen. Maksudnya mereka nggak mau memutuskan apakah ini gelombang, foton ini, apakah dia materi gitu. Jadi yang kita tanya waktu itu, pertanyaan kita, gelombang ini cahaya ini materi apa? Gelombang. Dia bisa bengkok tidak? Itu pertanyaan yang teman-teman di fisika waktu itu bingung juga mau jawab, ini pelajaran apa? Kamu orang baca buku apa gitu. Nah, akhirnya kita diarahkan ke dosen. Tidak dapat dosennya, kita diarahkan ke asisten dosen yang bagus gitu, yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dia bilang penjelasannya mirip begitu, dia bisa jadi materi juga. Dan jadi kita tanya, bengkokkah dia, bisa dibengkokkan kah oleh gravitasi? Sampai situ dia tidak bisa jawab. Maksudnya bukan tidak bisa jawab, dia tidak berani menjawab. Iya, karena dia bilang harus tanya sama dosennya, apakah ada eksperimen bahwa cahaya itu bisa bengkok. Kalau anak-anak fisika lain ini kan, kalau kita tanya cahaya bisa dibengkokkan, bisa Pak, bisa Kak, dipantulkan lewat kaca, belok dia, bukan begitu maksudku. Itu pantul sih. Pantul. Nah, itu salah satunya, maksudnya di sains
ada banyak hal yang menarik bisa ini cuma persoalan kita tertarik tidak, kita tertarik atau tidak. Pokoknya merasakan misteri itu sih kalau tadi. Ya, misteri itu. Karena sampai melibatkan waktu gitu, sampai terjadi diskursus yang menurutku agak holistik sih. Ya kan? Dari situasi yang berkumpul lama kemudian pindah ke jurusan satu ke jurusan lain. Ini sebenarnya tidak beda juga dengan teman-teman lain sebenarnya. Misalnya kalau pertanyaannya kenapa juga mau berjam-jam mendiskusikan itu? Kalau misalnya kita balik juga kan, kenapa juga teman-teman mau berjam-jam main game? Ini kan cuma persoalan kepuasan, ketertarikan. Gitu. Sampai begadang nonton drama Korea, semuanya punya ketertarikan. Jadi wajar-wajar saja menurut saya. Iya, saya juga sepakat, Kak. Saya sampai di pemikiran sekarang beda dulu ya. Kalau dulu kan literasi itu bagian dari arogansi menurutku ya. Maksudku baru baca. Jadi kayak dunia literasi itu dunia pencak silat. Baru belajar satu konsep, sudah cari arena bertarung gitu di diskusi. Makin baku bantah makin bagus itu punya. Tapi akhirnya setelah bicara dengan Mas Tikno ini kan selembut-lembutnya orang lembut ini. Saya menganggap bahwa tidak ada bedanya menurut saya saya main game gitu dari sisi pribadi, komen game dan saya baca buku, dan begitu pun sebaliknya saya main game. Bahwa terlepas kau bertambah informasimu atau tidak, itu bonus saja gitu. Saya punya kepuasan diri itu ketika membaca itu. Curiosity lah istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu, curiosity, rasa ingin tahu itu, rasa ingin tahu yang bagi orang tidak penting-penting amat sebenarnya. Padahal orang juga curiosity-nya tinggi. Misalnya di beberapa kasus teman-teman lain, mereka ingin tahu bagaimana penjualan cengkeh bisa tembus. Iya. Ini sampai mereka cari. Iya, bahkan ada orang yang runut di sini. Terus misalnya di leasing, teman-teman di leasing itu dia dalami itu. Teman-teman di LSM yang bencana dia dalami. Jadi sama saja sebenarnya. Cuma persoalannya kita tidak akrab dengan apa yang kamu dalami, kan begitu. Misalnya mereka lihat, kenapa juga kamu mau dalami itu kuantum untuk apa gitu kan? Ini persoalan kepuasan saja. Tapi kau jangan coba berikan saya, entah itu kamu yakin ataupun spekulatif, dari fenomena itu kan ada pengkotak-kotakan gitu. Satu main game, satu mendalami ini, satu mendalami itu. Mungkinkah seperti tulisannya Bayu ini, menurutku yang komen tulisannya salah satu menarik sih, menarik gitu. Maksudnya kita bisa saya kadang-kadang merasa bercermin dari dia gitu. Bukan berarti Bayu lebih ganteng sih, tapi bukan itu maksudnya. Dia mengingatkan kita di masa-masa yang lalu gitu. Mungkinkah semua itu kayak istilahnya berkohesi? Apa sih pengertian berkohesi? Saya kepikiran itu kata-kata yang dia. Masih mungkinkah semua yang di kotak-kotakan itu kayak orang main game, kemudian orang satu baca buku, maksudnya menyatu dalam satu aspek gitu. Saya tidak tahu lah di mana titik temunya, tapi kan kalau kita bicara hidup ya begitulah, maksudnya semakin beragam semakin hidup lah apa kan. Kalau semuanya jadi sama tidak menarik lagi. Kalau semuanya, makanya saya khawatir kalau misalnya musik ke depan ini kembali ke fusion jazz, saya tidak menarik lagi jazz. Kalau jazz ini, ya saya tahu poinnya soal eksklusivitas kan. Ya. Maksudnya sesuatu yang berbeda itu, berbeda dan menonjol gitu, akan semakin memikat. Tapi begini Kak Jan, soal ini kayaknya berhubungan sama soal jazz, bagaimana nanti jazz booming, menarik atau tidak. Dalam satu sesi itu kan ada di jam 2 ya? belum kita masih banyak topik di kepala aku yang ingin kita bedah gitu. Satu sesi itu kan waktu Deddy Corbuzier bertanya ke Najwa di podcastnya dia gitu soal
kenapa sih didirikan narasi TV. Yang saya ingat salah satu argumennya Najwa itu bahwa ini soal pertarungan ide dalam bahasa kasar. Maksudnya banyak ide-ide muncul di YouTube gitu. Dan Najwa mengucapkan satu kata yang menurut saya juga terpendam lama di kepala gitu. Tapi kalau diucapkan menurut saya cukup arogan. Menurutnya Komil, kita dikepung dengan situasi yang micin gitu. Maksudnya Komil punya interpretasi sendiri dengan micin. Termasuk hal yang kemarin. Generasi yang tidak terlalu melek untuk informasi gitu. Iya, termasuk kayaknya micin juga yang kemarin yang komik kritis itu yang bikin prank. Okay. Maksudnya kita dikepung dengan hal seperti itu. Gitu. Yang maksudnya yang kalau menurut saya antitesanya dari prinsip yang kami bilang soal value gitu, soal nilai gitu. Betul tidak kita dikepung? Artinya begini. Saya kadang khawatir dengan bergesernya nilai dalam dalam generasi sekarang kan agak bergeser nilainya. Sesuatu yang ideal itu menjadi sesuatu yang usang. Jadi kan pernyataan-pernyataannya itu kan misalnya kayak come on, be realistic gitu. Realistis lah melihat hidup ini. Untuk apa misalnya kita mempertahankan nilai-nilai yang ideal kalau misalnya itu tidak berdampak terhadap apa yang kita tuju. Nah, seperti diskusi kita tadi malam, saya justru berujung pada kesimpulan yang agak ekstrim. Serendah inikah manusia hidup gitu? Atau serendah inikah peradaban kita sekarang? Iya, membuat konten yang sangat tidak bermutu di YouTube gitu kan, tapi mendapatkan ratusan juta misalnya pemasukan dari YouTube. Saya tidak tahu. Kalau misalnya tujuannya kita untuk mendapatkan uang, banyak hal ya. Merampok pun bisa mendapatkan uang. Artinya saya justru agak ekstrim menyamakan itu gitu. Ketika misalnya satu orang teman tadi malam bilang iman itulah hidup begitu, itulah hidup. Itu cuma cara mereka saja. Dia membuat konten makan tai begitu atau apa begitu di YouTube, terus disukai banyak orang dan dia dapat uang. Ya, itu proses. Ya, itu yang saya tidak tahu apakah sudah sampai itukah saya kan tadi malam sampai bilang ada yang salah dari orientasi hidupnya kita kalau begitu. Kalau misalnya orientasi hidupnya kita itu subscriber dan uang masuk, jadinya ya apa bedanya kita dengan misalnya korupsi? Itu juga hal yang tidak baik, tidak bernilai, tapi kita dapat miliaran gitu kan. Jangan-jangan ini kalau kita mau jadi Rocky Gerungisme, jangan ini perampokan intelektual, perampokan akal sehat. Didukung juga dengan ya banyaklah aplikasi TikTok. Meskipun saya berharap sebenarnya aplikasi TikTok bukan aplikasinya yang salah kan sebenarnya, bukan aplikasinya, tapi konten-konten di aplikasi itu, bahkan TikTok bisa menyajikan sesuatu yang bernilai sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan banyak sekali dimensinya. Dimensi film yang menceritakan, apalagi soal dimensi film ya, dimensi FTV dan sinetron yang menyumbang itu, dan
tren sudah bukan tren value tapi tren apapun, bahkan tren tidak jelas gitu. Nanti kayaknya kok butuh elaborasi ini, tapi saya mau jelaskan dulu begini. Kayaknya menurut saya diskusi ini termasuk juga waktu saya bilang dengan Putra tuh, waktu kita diskusi soal UKT, saya bilang bahwa semua percakapan kita ini adalah subjektivitasnya kita sendiri, yang tidak tertutup kemungkinan bisa jadi kebenaran yang lebih general gitu. Nah, saya mau sambung tadi, maksudnya di tataran value itu kan, saya membayangkan bahwa kenapa si pembuat konten ini tidak wawancarai saja bagaimana keadaannya si waria ini itu dalam masa pandemi. Kenapa dia tidak tanya bagaimana sih sisi psikologinya waria ini di zaman yang katanya pluralistik ini yang juga masih gamang gitu. Maksudnya kenapa tidak dia main di situ gitu, tapi mempermainkan justru dengan. Kalau saya lihat latar belakang logikanya dia tidak ke situ. Bagaimana? Kalau kita terbiasa dengan misalnya taruhlah bisa disimpulkan melek literasi tadi, kita melihat situasi itu dengan sudut yang berbeda. Misalnya seperti tadi, kenapa tidak mencari sisi kenapa harus seperti itu, atau di tengah pandemi masih begitu. Itu dari kacamatanya kita yang sudah banyak kita bisa lihat gitu. Nah, saya tidak mengatakan si pembuat konten ini tidak terbuka literasinya, tapi buktinya dia melakukan itu. Berarti dia tidak punya opsi pilihan pemikiran lain yang lebih kreatif begitu. Bahkan Zawin pun kan laku dengan perjalanan kan, dengan tour gitu. Ya, perjalanan dan tour masih value. Dia memperlihatkan seperti ini kehidupan kan, meskipun dia masih pakai apa istilahnya, karakteristik stand up komedinya kan. Tapi maksudku ada value lah di situ. Ada value yang bisa jangan. Tapi di satu kasus yang lain saya bilang begini kawan. Menurutku ya, media juga punya peran besar gitu di kehidupan micin ini. Contoh umpamanya ya, satu kasus. Menurutku pribadi, saya searching di YouTube dulu. Menurutku lagunya Kangen Band gitu. Lagunya Kangen Band. Kau tahu Kangen Band enggak? Tahu jangan? Iya. Nah, menurutku lagunya Kangen Band yang Terbang Bersamamu, liriknya sofistik sekali. Saya belum tahu. Nanti kayaknya kau bisa putar, maksudnya pada saat di editing nanti kau bisa putar tuh part saja. Nanti karena topiknya soal ini. Tidak, maksudnya masih di seputaran micin ini gitu. Tapi literasi. Di literasi juga kan berkaitan semua ini soal video. Maksudku kenapa yang disorot di angle media itu adalah rambutnya, yang outputnya ke masyarakat di zaman-zaman itu adalah sebagai bahan olok-olokan gitu. Tapi tidak ada yang mau lihat bahwa liriknya seperti itu gitu. Liriknya penuh tabir juga gitu. Karena memang kan Kangen Band juga terinspirasi dari Peter Pan kan. Peter Pan yang zaman dulu gitu. Maksudku karena mungkin hal itu yang laku, akhirnya itu yang jadi patokan bagi sebagian orang gitu. Untuk katakanlah mengeksplorasi sesuatu. Itu berdasarkan lakunya, bukan di value-nya gitu. Agak susah juga dikomentari. Artinya begini, kalau kita, menurut saya rumusnya sederhana, melihat satu karya atau melihat tingkahnya orang itu adalah rentetan sekuensnya dia gitu. Sekuensnya dia dari awalnya tidak jelas, tiba-tiba serius dan bervalue. Itu juga dipertanyakan kenapa, dari mana begitu. Nah, agak beda kalau misalnya dia terlihat konsisten, value-nya itu terlihat konsisten dari awal. Kita akhirnya kita jadi subjektif ya, melihat kan. Kalau misalnya ada satu orang
menyuguhkan katakanlah YouTuber yang konten-kontennya sebelumnya itu tidak ada yang jelas, tapi tiba-tiba punya value yang itu juga berhubungan dengan yang tren saat itu, value-nya seperti itu. Di saya pribadi tidak simpati saya, di saya pribadi, karena berlawanan. Sama juga dengan ketidaksrek saya dengan misalnya beberapa kontennya Deddy Kobuzer yang menurut saya dia memaksa untuk punya value di sequence lain kehidupannya bertolak belakang dengan apa yang dia suguhkan. Meskipun secara pribadi itu tidak salah untuk dia gitu. Tidak salah, artinya kontennya tidak salah, tapi sebagai kita penikmat gitu yang menyimak, kontennya tidak salah, tapi ini cuma subjektivitas dia ini memang serius atau mau kejar pasar gitu. Karena pasarnya berminat di situ, dia bikin itu. Dia kan bicara soal bagaimana memasuki gelombang juga. Ya,